Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, dan di saat apapun kalian menonton video ini. Jadi, hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi Pancasila dari MK Pancasila dengan tema yaitu bagaimana Pancasila itu menjadi dasar negara Republik Indonesia. Presentasi ini akan dibagi ke beberapa subtopik sesuai dengan anggota yang bertugas. Mari kita mulai, Cikidot. Sebelum memasuki kita ke subtopik, mari kita mengenal nama-nama dari kelompok tiga terlebih dahulu. Untuk kelompok tiga sendiri beranggotakan 12 orang. Yang pertama itu ada Zahraria Wulandari, yang kedua ada Isabella, yang ketiga ada Romanov Putra Anugrah, yang selanjutnya yang keempat ada Linda Rahmasari, yang selanjutnya ada Dava Ahmad Farhan. Selanjutnya ada Sentri Harisa. Selanjutnya ada Galenia Mahsera Widodo. Dan selanjutnya Palupi Eka Wardani. Yang selanjutnya ada Arik Al Fauzan. Selanjutnya ada Nur Febrianti Fahrudin. Dan yang ke-11 itu Bastian Yusuf Iskandar. Dan yang terakhir saya sendiri Fadli Pakalpata sebagai moderator pada presentasi kali ini. Mungkin kita masuk ke selanjutnya ada pendahuluan. Nah, sebelum masuk ke pemateri, sorry, untuk masuk ke materi atau kita bahas subtopik, eh, memungkinkan saya menjelaskan dulu tujuannya dibuatkan presentasi ini. Karena yang teman-teman tahu sendiri ya, Pancasila itu kan merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Nah, ia tuh lahir dari budaya dan juga sejarah bangsa kita sendiri, sehingga terjadilah mencerminkan jati diri, yaitu jati diri Indonesia. Nah, dengan mempelajari Pancasila itu, menurut kita, kita itu bisa memahami arah pembangunan bangsa serta landasan yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja ke subtopiknya. Dan di presentasi kita kali ini ada 5 topik pembicaraan, yaitu yang pertama ada menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan agensi dasar negara. Yang selanjutnya ada alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya itu ada yang terakhir, yang bagian E ini mendeskripsikan esensi dan juga urgensi Pancasila itu sebagai dasar negara. Mungkin kita tanpa bertele-tele lagi, kita masuk aja ke topik pembicaraan yang pertama. Dan selanjutnya nanti bakalan ada topik yang kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Oke, tanpa bertele-tele, kita langsung masuk aja. Dan materi ini akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, pertama-tama sebelum kami masuk ke dalam topik ini, mari kita pahami dulu apa itu konsep negara. Negara merupakan organisasi berdaulat yang memiliki wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Unsur-unsur negara meliputi manusia, serta tata pemerintahan dan juga tempat yang diatur oleh tata pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Selanjutnya, tujuan negara akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Keberadaannya bersifat tetap dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Melalui dasar negara, arah pembangunan sistem pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dijalankan agar sesuai dengan cita-cita bangsa. Jadi dasar negara itu fondasi utama atau norma dasar yang universal bagi setiap negara. Fungsinya jelas sebagai landasan penyelenggaraan negara dan sumber dari segala sumber hukum. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada
menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengapa kajian Pancasila penting? Karena Pancasila ini lahir dari budaya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila ini juga menjadi pedoman hidup serta kepribadian bangsa. Nilai-nilainya mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman, sekaligus memberi arah hukum dan moral dalam bernegara. Dengan mengkaji Pancasila, kita bisa memahami bagaimana bangsa ini tetap berdiri kokoh dan tidak terpecah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava tentang menggali sumber yuridis. Sini ada sumber yuridis, historis, dan sosiologis, dan juga politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini memiliki landasan yang kuat dari berbagai sisi. Dari sisi yuridis, Pancasila ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu juga melalui ketetapan MPR dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar hukum tertinggi. Secara historisnya pula, Pancasila lahir melalui proses panjang, bermulai dari sidang BPUPKI, di mana Dr. Rajiman meminta anggota menentukan dasar negara. Hingga akhirnya Pancasila yang sebelumnya bernama Piagam Jakarta secara resmi ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Seterusnya dari sisi sosiologis dan berikutnya akan dijelaskan oleh Romanov. Ya, dari sisi sosiologis, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah hidup di masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan. Misalnya, nilai religiusitas tampak dalam kehidupan beragama yang kuat. Gotong royong dalam kegiatan masyarakat desa, musyawarah saat mengambil keputusan bersama, serta keadilan sosial dalam berbagi hasil panen atau sumber daya. Jadi, Pancasila bukan barang impor, melainkan cerminan budaya bangsa kita sendiri. Sementara secara politis, Pancasila menjadi landasan etik dalam sistem politik Indonesia. Ia menjadi pedoman baik bagi pemerintah maupun rakyat dalam mengelola negara. Bagaimana demokrasi dijalankan, bagaimana hukum ditegakkan, dan bagaimana keadilan diwujudkan. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya dasar hukum, tapi juga kompas moral bagi kehidupan politik bangsa. Baik, selanjutnya materi akan dilanjuti oleh Arif tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Sejak awal perumusannya hingga kini, Pancasila mengalami berbagai dinamika, interpretasi, dan implementasinya berkembang sesuai zaman. Tetapi, nilai dasarnya tetap menjadi fondasi bangsa. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus kekuatan Pancasila. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu memiliki sifat yang dinamika, interpretasinya dan implementasinya berkembang sesuai zaman. Tetapi Pancasila juga menghadapi banyak tantangan yang sangat besar. Contohnya seperti globalisasi, masuknya ideologi asing, radikalisme, intoleransi, korupsi, hingga ketidakadilan sosial menjadi ancaman yang nyata. Karena itu, generasi muda perlu lebih kritis, konsisten, dan aktif dalam menginternalisasi nilai Pancasila agar tetap relevan di masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya, materi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara akan dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Baik, esensi Pancasila sebagai dasar negara sudah ditegaskan sejak 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi milik bersama bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan sistem ketatanegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Mahfud MD, Pancasila lahir dari kaidah penuntun politik hukum, menjaga integrasi bangsa, membangun demokrasi sekaligus negara hukum, menegakkan keadilan sosial, dan mengutamakan toleransi beragama. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra. Nah, dengan kedudukan itu yang telah dijelaskan sebelumnya, Pancasila tidak hanya bersifat formal yuridis, tapi juga bersifat substansi esensial yang dimana wajib dihayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila bisa menjadi fondasi yang abadi
bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibawakan oleh Isabella. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan tadi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup, arah pembangunan, dan penjaga persatuan bangsa. Urgensinya adalah dengan memastikan negara berjalan di jalur keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isabella yang sudah memberikan lagi ke saya. Demikian presentasi kita kali ini dari kelompok 3. Kami meminta maaf apabila penjelasan dari kita itu kurang, karena menurut saya kalau mau ilmu yang banyak itu kita nggak cuma berpatok pada satu kesimpulan. Jadi kita harus melihat kesimpulan-kesimpulan dari yang lainnya. Atau lebih simpelnya yaitu teman-teman bisa searching-searching lagi tentang fakta-faktanya segala macam kayak gitu. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kita mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menambah pemahaman kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. See ya.